Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana kabarnya hari ini anak-anak Bapak? Sudah siap belum untuk kita memulai pembelajaran hari ini? Bapak harapkan anak-anak Bapak sudah siap ya untuk kita memulai pembelajaran hari ini. Nah, soalnya materinya menarik nih anak-anak Bapak. Jadi untuk anak-anak Bapak yang mungkin yang lagi menyimak materi Bapak, yang menyimak materinya lagi tiduran nih. Nah, kita duduk dulu ya. Siapin bukunya, siapin alat-alat tulisnya. Jadi sambil menonton penjelasan Bapak dalam menjelaskan materinya, anak-anak Bapak juga mencatat nih materi apa saja sih penjelasan-penjelasan penting yang Bapak sampaikan kepada anak-anak Bapak. Dan nanti Bapak harapkan anak-anak Bapak nih paham betul nih bagaimana masyarakat Arab pada saat pra-Islam pada saat itu. Bagaimana kondisi sosialnya, bagaimana ekonominya pada saat itu, dan bagaimana agamanya yang dianutnya sebelum Islam tersebut datang ke Arab. Dan juga anak-anak Bapak bisa memahami juga nih bagaimana perjuangan dakwah Rasulullah. Kan anak-anak Bapak juga pada tahu sendiri bagaimana perjuangan dakwah Rasulullah pada saat itu. Bagaimana rintangan-rintangan Rasulullah pada saat itu agar agar agama Islam ini bisa sampailah kepada umat-umatnya gitu, untuk kepada pengikutnya. Jadi Bapak harapkan anak-anak Bapak paham betul ya dengan materi kita pada hari ini. Jadi silakan disimak ya anak-anak Bapak. Yang pertama nih, tentang masyarakat Arab pra-Islam. Nah, masyarakat pra-Islam ini kita lihat nih poin-poinnya. Ada beberapa poin yang harus kita pahami. Bagaimana bentuk agama dan kepercayaannya, bagaimana politiknya, dan juga bagaimana kehidupan sosial pada saat itu. Kita mulai dari agama dan kepercayaannya. Bagaimana sih agama dan kepercayaan pada saat itu di Arab pada saat sebelum datangnya Islam. Nah, sebelum datangnya Islam, penyebaran agama pada saat itu agama yang sangat terkenal yaitu agama yang menyembah berhala, yaitu sekaligus penyembah pertama agama berhala adalah Amru bin Luhai. Nah, jadi pada saat itu agama yang paling terkenal pada saat itu adalah agama berhala yang dimana penyembah utamanya nih adalah si Amru bin Luhai. Dan agama baru ini diterima oleh Bani Khuza'ah, keturunan dari Amru, sekaligus dia yang saat itu memegang kendali Ka'bah. Nah, jadi selain Amru bin Luhai ini sebagai penyembah pertama pada saat itu dalam menyembah berhala, dan dia juga merupakan seseorang keturunan dari Amru, yang dimana dia itu memegang kendali Ka'bah pada saat itu. Maka wajar sekali kan kenapa pada saat pra-Islam Ka'bah tersebut dikelilingi oleh para berhala gitu. Nah, terus kita masuk nih poin kedua, bagaimana sih kondisi politik dan pemerintahannya pada saat itu. Nah, pada saat masa jahiliyah terdapat dua negara nih, dua negara adik kuasa pada saat itu yang menguasai Arab pada saat itu, yaitu yang pertama Bizantium, Romawi di barat dan kerajaan Persia di timur. Masa itu juga semenanjung Arabia menikmati kemerdekaannya, kecuali bagian dari utara seperti Palestina, Lebanon, Syam yang saat itu dikuasai oleh Bizantium. Nah, begitulah ceritanya. Dan selanjutnya nih, kita masuk kepada kehidupan sosial pada bangsa Arab pada saat itu. Bagaimana sih kehidupan sosial bangsa Arab sebelum datangnya Islam? Nah, pada masa itu bangsa Arab ini dikenal dengan bangsa jahiliyah atau bangsa kebodohan. Nah, bodohnya ini bukan bodoh dalam istilah bodoh dalam akal ya, bukan bodoh dalam akal, tetapi bodoh yang dimaksudnya itu adalah bodoh dalam sifatnya, yaitu di mana bangsa-bangsa Arab pada saat itu dia melakukan perbuatan-perbuatan negatif nih. Nah, seperti apa perbuatan negatifnya pada saat itu Bapak?
Nah, seperti mabuk-mabukan, berzina, ataupun membunuh bayi perempuan. Nah, bayi perempuan itu pada saat itu dia dalam kondisi hidup-hidup. Dia pada saat itu bangsa Arab ini terkenal di mana ketika ada bayi perempuan, kemudian bangsa Arab tersebut atau orang-orang Arab pada saat itu langsung mengubur bayi perempuan tersebut dalam keadaan hidup. Nah, jadi bangsa Arab ini dikenal dengan bangsa jahiliyah atau bangsa kebodohan bukan karena bodoh dalam akalnya, tetapi dalam sifatnya, yang dimana sifatnya tersebut bangsa Arab ini terkenal dengan sifat-sifatnya yang selalu minum khamar, mabuk-mabukan, berzina, ataupun membunuh bayi perempuan. Nah, jadi anak-anak Bapak, eh, kedepannya nih, agar lebih diperhatikan lagi nih sifat-sifat negatif ini agar selalu kita jauhkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Paham anak-anak Bapak? Oke. Selanjutnya kita masuk kepada perjuangan dakwah Rasulullah di Mekah. Nah, bagaimana nih perjuangan dakwah Rasulullah pada saat itu di Mekah? Pasti dong ada tantangan ataupun rintangan-rintangan yang dihadapi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita lihat dulu ya poin-poin apa sih yang perlu kita ketahui di sini di materi ini. Nah, poin-poin yang perlu kita ketahui di sini adalah ada 5 poin nih. Yang pertama dakwah secara rahasia, yang kedua dakwah secara terang-terangan, yang ketiga adalah hijrah pertama dalam Islam, dan yang keempat adalah hijrah Rasulullah ke Taif, dan kelima permulaan kaum Ansar menganut agama Islam. Nah, kita perlu mengetahui nih yang pertama, poin pertama, dakwah secara rahasia. Sebelum kita lanjut nih anak-anak Bapak udah paham belum materi kita sebelumnya nih? Nah, sebelum masuk untuk materi selanjutnya Bapak ada kuis nih. Nanti silakan anak-anak Bapak nanti tulis ya jawabannya di buku tulis. Nanti Bapak cek nih. Pertanyaan pertama nih. Eh Kenapa bangsa Arab pada saat itu terkenal dengan bangsa jahiliyah atau bangsa kebodohan? Nah, itu pertanyaan pertama ya. Habis itu pertanyaan kedua nih, siapa orang yang pertama yang masuk agama berhala pada saat itu? Nah, sebelum Islam masuk, dan dia orang yang memegang kendali Ka'bah, siapa orang tersebut? Nah, nanti tulis ya di buku tulis. Nanti Bapak cek nih di minggu depan nih. Biar anak-anak Bapak, biar tahu nih anak-anak Bapak nih pada menyimak nggak materi yang Bapak ajarkan. Paham anak-anak Bapak? Siapin ya jawabannya ya. Oke. Kita lanjut nih di materi kedua yaitu perjuangan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah. Nah, tadi ada 5 poin ya. Pertama, dakwah secara rahasia. Kita lihat dulu dakwah secara rahasia. Nah, dakwah secara rahasia yang dimana pada saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak para umatnya, yaitu para manusia untuk menyembah Allah, bukan berhala, astagfirullah, untuk menyembah Allah semata dan menyuruh untuk meninggalkan berhala. Akan tetapi dakwah tersebut pada saat itu tidak bisa dilakukan secara eh, bisa dilakukan secara terang-terangan nih, tetapi harus menggunakan dakwah secara rahasia. Yang dimana tujuan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi adalah untuk menghindari tindakan-tindakan buruk orang Quraisy nih yang fanatik akan keyakinannya seperti menyakiti umat Rasulullah dan lain-lain. Jadi itu ya tujuan dakwah secara rahasia. Mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan dakwanya secara rahasia ini? Karena pada saat itu banyak tentangan-tentangan yang dilakukan oleh Quraisy. Yang kenapa mereka melakukan tentangan tersebut? Karena orang-orang Quraisy ini sangat fanatik dengan keyakinan yang mereka yakini, yaitu percaya kepada berhala. Nah, lanjut ya ke poin kedua. Poin kedua nih, dakwah secara terang-terangan. Nah,
yang dimana dakwah secara terang-terangan ini mendapatkan tantangan besar nih dan ditolak oleh bangsa Quraisy dengan alasan bahwa mereka tidak dapat meninggalkan agama yang telah diwariskan oleh nenek moyang mereka dan tradisi tersebut sudah berakar dalam diri mereka. Nah, dakwah secara terang-terangan ini kenapa sih tiba-tiba nih? Tadinya kan dakwah secara sembunyi-sembunyi, Pak. Kok tiba-tiba melakukan dakwah secara terang-terangan? Nah, karena pada saat itu dalam proses penyebaran agama Islam, umat Nabi Muhammad SAW pada saat itu sudah menyebar luas. Bukan menyebar luas, sudah bertambah sedikit demi sedikit. Nah, salah satunya ada nih yang terkenal dengan singa padang pasir. Tahu nggak anak-anak Bapak siapa namanya? Nah, benar sekali, yaitu Umar bin Khattab, yang dimana dulu beliau ini sangat menentang dengan ajaran-ajaran agama Islam yang telah disampaikan Rasulullah. Namun alhamdulillahnya mendapatkan hidayah dan melakukan kemudian beliau tersebut masuk ke dalam agama Islam. Dan gara-gara beliau juga nih, makanya dakwah tersebut mulai dilakukan secara terang-terangan. Nah, ternyata ada kontribusinya juga nih dari umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, kita masuk lagi ke poin ketiga nih, yaitu hijrah pertama dalam Islam. Nah, hijrah pertama dalam Islam yang dimana ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat keganasan kaum musyrik yang kian hari kian bertambah, maka berangkatlah kaum muslimin ke negeri Habasyia demi menghindari fitnah dan lari menuju Allah dengan membawa agama mereka. Hijrah ini merupakan hijrah pertama dalam Islam. Nah, karena pada saat itu orang-orang musyrik nih tiba-tiba eh, sudah mulai menentang. Menentangnya ini bukan menentang biasa aja nih. Menentangnya ini bersifat kekerasan, sudah membawa fisik pada saat itu. Maka dikhawatirkan nanti umat Nabi Muhammad SAW pada saat itu takut kenapa-napa, maka Rasulullah mengutus untuk berangkat ke negeri Habasyia demi menghindari fitnah dan lari menuju Allah dengan membawa agama mereka. Hijrah tujuannya ini agar umat-umat Nabi Muhammad ini selamat nih istilahnya dari kekerasan-kekerasan dari kaum musyrik tersebut. Oke, kita masuk lagi ke poin keempat nih. Hijrah Rasulullah ke Taif. Setelah pada saat itu merasakan berbagai siksaan yang dilakukan dan penderitaan yang dilakukan oleh kaum Quraisy tersebut, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berangkat ke Taif untuk mencari perlindungan dan dukungan dari Bani Sakif dan berharap agar mereka ini dapat menerima ajaran yang dibawakannya nih. Namun sayangnya nih, mereka tuh bukannya menerima ajaran agama Islam, namun menolak ajaran agama Islam pada saat itu. Yang dimana Bani Sakif ini pada saat itu mengerahkan penjahat dan para budak untuk mencerca dan melemparinya dengan batu. Nah, jadi pada saat itu yang dimana Rasulullah pada saat itu ada berniat nih untuk hijrah ada niat, emang sudah hijrah Rasulullah pada saat itu ke Taif. Namun pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah tiba di Taif, bukannya mendapatkan perlindungan dari masyarakatnya, namun pada saat itu mendapat tantangan besar dari masyarakatnya, sehingga pada saat itu mereka tuh melempari umat dan juga Rasulullah pada saat itu dengan batu pada saat itu. Nah, begitu besar kan perjuangan Rasulullah nih untuk menyebarkan agama Islam. Jadi harusnya nih anak-anak Bapak ketika lagi malas nih melaksanakan sholat atau melaksanakan ibadah, kita ingat lagi nih bagaimana perjuangan Rasulullah nih dalam menyebarkan agama Islam. Sehingga kita nih bisa nih kita menghargai perjuangan Rasulullah dengan menjalankan ibadah kita dengan penuh semangat tanpa mengenal lelah
Itu ya. Bapak harapkan anak-anak Bapak nih semangat nih dalam menjalankan ibadahnya setelah kita mempelajari materi-materi ini. Oke, kita lanjut ke poin terakhir nih, yaitu permulaan kaum Ansor menganut Islam. Yang dimana setelah pembayatan tersebut pada tahun berikutnya 12 orang laki-laki dari Ansor datang di musim haji dan menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian mereka berbayat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah pembayatan, para utusan kaum Ansor itu pulang ke Madinah. Bersama dengan mereka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengikut sertakan Mus'ab bin Umair untuk mengajarkan Al-Quran dan hukum-hukum agama kepada mereka. Nah, mungkin itu saja materi yang Bapak sampaikan. Bapak harapkan anak-anak Bapak pada paham nih dengan materi kita pada hari ini. Sehingga anak-anak Bapak bisa tahu nih bagaimana kondisi masyarakat Arab pada saat itu sebelum datangnya Islam. Tadi anak-anak Bapak sudah tahu kan bagaimana kondisinya, bagaimana agamanya pada saat itu yang pertama, bagaimana sistem pemerintahannya, dan bagaimana kebudayaan bangsa Arab pada saat itu. Jadi Bapak harapkan anak-anak Bapak paham nih dan bagaimana nih perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menyebarkan agama Islam. Banyak kan tadi tantangan-tantangannya yang kita dengar, yang kita lihat tadi, seperti Rasulullah dilempari batu oleh orang, habis itu mendapat kecaman keras dari kaum musyrik dan lain-lain. Jadi Bapak harapkan anak Bapak nih semangat nih dalam menjalankan ibadah sehingga perjuangan Rasulullah itu tidak sia-sia. Kita bisa menghargai perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Paham anak Bapak? Oke. Untuk penutupan pada hari ini, nanti anak-anak Bapak mungkin silakan mengerjakan LKS ya. LKS halaman 20 yang dimana di situ ada isian. Jadi anak-anak Bapak nanti silakan mengisi perintah-perintah sesuai dengan materi yang kita ajarkan pada hari ini ya. Paham anak-anak Bapak? Di situ isiannya itu sesuai dengan materi yang Bapak ajarkan. Oke, Bapak tunggu nih tugasnya di minggu depan. Oh iya, sama 2 soal tadi. Nanti Bapak tagih. Nah, jadi siapkan ya tadi. Apa tadi pertanyaannya? Kalau yang belum paham nih, biar Bapak ulang lagi ya. Pertanyaan pertama tuh mengenai tentang kenapa bangsa Arab tersebut terkenal dengan bangsa jahiliyah atau bangsa kebodohan. Nah, nanti anak-anak Bapak jelaskan tuh kenapa sih bangsa Arab ini terkenal dengan bangsa jahiliyah pada saat sebelum datangnya Islam. Nah, yang kedua, agama apa sih yang dianut bangsa Arab sebelum bukan. Yang kedua nih, siapa orang yang pertama yang menganut agama berhala dan juga memegang kekuasaan penuh kepada Ka'bah. Itu aja. Dan silakan kerjakan LKS yang sudah Bapak perintahkan tadi. Paham anak-anak Bapak? Mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Bapak harapkan anak-anak Bapak paham dengan materi Bapak pada hari ini. Silakan untuk ngerjain tugasnya, jangan diundur-undur. Nanti kalau diundur-undur nanti nggak selesai tugasnya. Jadi segera kerjakan ya. Ada tugas langsung kerjakan. Oke? Baru nanti mainnya. Oke, jaga kesehatan dan begitu saja dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.